Betul, organisasi kami ini kan bergerak di padat karya ya, mebel dan kerajinan nasional yang berbasis di berbagai daerah, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan juga ada luar Jawa. Menanggapi, katakanlah, kita sudah tahu kan setiap ada akhir tahun selalu ada ribut gitu ya soal UMP. Padahal sebetulnya di dalam sistem yang sudah dibangun oleh banyak pihak selama ini tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja kan sudah jelas diatur bagaimana penetapan upah, termasuk upah minimum regional yang rumusnya kan dari tren pertumbuhan dan inflasi. Jadi sebetulnya fokusnya bukan soal jumlah kenaikannya, tapi memang segala sesuatu yang sekarang kita rasakan memang menaik ya. Beras naik, BBM naik, semua naik, tidak ada yang turun satupun. Jadi sebetulnya buat pengusaha juga polemik nih. Tapi secara prinsip, kami sebagai pelaku usaha di bidang padat karya sih nggak terlalu mempersoalkan. Ya, sepanjang itu sepakat saja ketiga pihak ya, dalam hal ini buruh, kemudian pengusaha, dan juga pemerintah sebagai penanggung. Tidak ada masalahnya. Jadi persoalan adalah beban biaya hidup kita yang makin mahal. Ini kan kontribusi dari regulasi pemerintah yang harus banyak bantu. Biaya-biaya tinggi dalam proses industrialisasi harus ditekan. Sejumlah regulasi yang tidak terlalu perlu dari sehingga sebetulnya kenaikan upah itu tidak terlalu persoalan. Karena industri bisa berjalan lebih efisien. Listrik misalnya ya, dan lain sebagainya itu harusnya menjadi concern yang notabene pemerintah harus lebih depan bagaimana menciptakan industri yang baik dengan cara beban-beban biaya yang tidak perlu dihindari. Mungkin begitu dulu Pak Dina. Oke, baik. Saya mau minta tanggapan dari Pak Sobur sendiri melihat kalau kita tahu bahwa inflasi saat ini masih tinggi begitu ya. Kalau dari perspektif Anda Pak Sobur, sebenarnya kenaikan UMP dan juga UMK yang ideal pada tahun 2023 ke 2024 ini di range berapa persentasenya? Ya, kan itu rumus ya. Pasti ada satu alasan. Bagaimana bisa gitu ya para buruh tidak kita naikin gaji, karena kan kita juga tahu bahwa kondisi mereka juga mengalami kesulitan dengan berbagai beban biaya hidup yang terus merangkak kan. Kalau mungkin 5% itu masih reasonable menurut hemat saya. Tapi ini kan juga tergantung sektoralnya. Ada sektoral yang betul-betul terpuruk gitu ya. Ada yang memang sektoral itu telah tumbuh gitu ya. Ini kita lihat. Nah ini yang tidak bisa diterjemahkan dalam rumus besar yang kita kenal dengan cipta kerja itu. Karena itu kan menyeluruh, itu kan bukan sektoral. Sektor sendiri juga sekarang sedang mengalami penurunan ekspor ya. Laju ekspor kami kan turun drop sampai 30%. Itu artinya para eksportir yang di bidang industri dan kerajinan juga mengalami situasi yang berat. Gitu. Namun di industri kami tidak terlalu menjadi persoalan kan. Di 65% masih banyak yang sourcing ke pekerjaannya itu. Jadi yang in-house-nya masih relatif dapat dikendalikan gitu. Mungkin yang berat ini alas kaki serta tekstil ya. Oke, baik, terima kasih Pak Sobur. Terima kasih Pak Sobur atas jawabannya. Izinkan saya bertanya kepada Pak Fitra terlebih dahulu. Pak Fitra, kalau dari perspektif Anda melihat kondisi saat ini, tadi juga Pak Sobur sudah menjelaskan bahwa memang benar tidak semua sektor sudah pulih seperti sedia kala. Jadi tidak bisa disamaratakan, tapi di sisi lain juga biaya hidup semakin tinggi dan para buruh sampai saat ini masih belum menerima UMP dan juga UMK yang sudah ditetapkan begitu. Mereka menuntut tetap 15%, terutama kalau kita lihat salah satunya adalah di Jakarta, di mana protes buruh ini menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta hingga ke level 5,6 juta. Dan ini masih jauh begitu dari yang ditetapkan secara aslinya begitu. Kalau dari perspektif Anda, formulasi yang ideal itu seperti apa Pak Fitra? Oke, baik, saya akan beralih kembali ke Pak Sobur. Pak Sobur, pertanyaan saya adalah, kalau kita bicara soal penetapan UMP dan juga UMK, setiap tahunnya kan memang pasti selalu menuai polemik begitu, selalu menerima penolakan. Tapi tahun ini buruh kembali mengancam bahwa akan ada aksi mogok nasional. Apakah memang ini akan berpengaruh terhadap terutama industri mebel begitu yang memang sangat berkaitan dengan industri atau tenaga kerja padat karya begitu Pak Sobur? Ya tentu kan bagaimanapun ya kita sebagai pelaku industri komponennya kan jelas sekali ya. Dan pilarnya itu
buruh itu sebagai sebetulnya kami menganggap mereka itu sebagai mitra kita ya, bukan sekedar buruh, tapi mereka bagian tak terpisahkan dari perusahaan. Jadi kalau mereka berhenti ya kita nggak memproduksi gitu kan. Ada beberapa yang kita pahami di lapangan bahwa ini sebuah keniscayaan. Kita mengharapkan mereka tidak mau bekerja, tapi mereka mengambil keputusan mogok karena situasi dan kondisi. Jadi sebenarnya yang salah bukan pengusaha yang solid, sebetulnya memang situasi kondisi ekonomi yang tidak bagus. Dan ini kembali ke regulator. Jadi yang sebenarnya yang tepat disalahkan itu pemerintah, bukan pengusaha. Pemerintah nggak bagus di dalam mengelola instrumen kekuasaan sehingga menjadi mahal semuanya. Coba berkaca ke China, ke Vietnam, ke negara-negara lain yang juga dulu sama seperti kita. Karena mereka pandai mengelola negara, sehingga tidak ada gejolak gitu. Karena kemakmuran bisa dicapai secara bersama-sama gitu. Kalau kita semua mahal, beras mahal, listrik paling mahal sedunia, transportasi paling mahal sedunia. Coba lihat apa yang murah di kita itu. Korupsi di mana-mana. Kan itu persoalan mendasar kita itu. Bukan persoalan dulu hari ini, persoalan nasional gitu ya. Itu yang sebetulnya menjadi concern yang harus dilihat secara holistik oleh Republikan Sunda. Oke, baik Pak Sobur. Saya akan bertanya kembali ke Pak Fitra. Pak Fitra, tadi kita sudah membahas bahwa memang UMK dan juga UMP yang ditetapkan pada saat ini buruh masih menolak begitu. Mereka bilang bahwa ini masih terlalu kecil, terutama kalau kita ambil contoh UMP di DKI Jakarta, buruh tetap bersikeras meminta 15%, yakni meminta di angka 5,6 juta rupiah. Alasannya adalah karena memang biaya hidup yang tinggi yang memang kita rasakan semua. Kalau dari Pak Fitra sendiri bagaimana melihat sebenarnya formulasi idealnya seperti apa? Pertama saya mengafirmasi tuntutan buruh ya, kenaikan 15% ini karena memang tuntutan kebutuhan hidup yang meningkat. Dan itu terkonfirmasi di data kami. Data kami itu menunjukkan bahwa top of mind dari dalam konteks jobs and prices. Nah ini terkonfirmasi dengan 22 juta data kita yang kita kumpulkan dari sosial media dan juga dari kanal-kanal yang lain. Dan dalam konteks itu saya sepakat bahwa memang buruh ini masih butuh kemudian di-push lagi. Nah, cuma untuk kemudian 15% ini terlalu tinggi. Ya, kenapa terlalu tinggi? Karena kan juga harus diperhatikan, yang pertama kemampuan perusahaan untuk membayar. Gitu ya. Jangan sampai ketika diminta terlalu tinggi, 15%, yang mana ini sebenarnya dasarnya groundless, saya bisa bilang tidak ada dasarnya, itu membuat kemudian industri kita, terutama industri yang padat karya, kolaps di kemudian hari. Gitu ya. Jangan sampai kemudian tuntutannya dipenuhi sekarang, tapi di bulan depan Anda sudah tidak bekerja. Gitu kan. Ini yang menjadi masalah. Nah, tetapi saya juga kemudian melihat bahwa formula terbaru dari upah ini memang masih belum menjanjikan ya dari sisi buruhnya, terlalu kecil. Kenapa terlalu kecil? Karena kalau kita lihat ya, misalnya di sini. Silakan Pak Fitra. Oh ya, jadi kalau kita lihat di sini ada perhitungan upah terbaru yang mengikut sertakan bilangan alfa. Nah, alfa ini kan dinilai dari kontribusi ya, kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, yang mana itu diasumsikan berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Kemenaker Trans, itu sekitar 30%. Jadi bilangan alfa yang antara 0,1 sampai 0,3. Nah, itu kemudian dikalikan dengan pertumbuhan ekonomi, dikalikan dengan inflasi, ya. Jadi kita bisa mendapatkan angka ya yang sekarang sudah kita lihat. Nah, tetapi permasalahannya adalah bagaimana memunculkan alfa ini, ya. Alfa ini saya lihat juga groundless. Karena kalau berdasarkan beberapa perhitungan kami dan beberapa perhitungan ekonom yang lain, sebenarnya kalau kita lihat dari kontribusi yang fair dari buruh itu tidak kemudian maksimal 30%, bisa 40%, ya, bisa 50%, atau bahkan bisa 60%, tergantung cara melihat sektornya, gitu kan. Nah, jadi ini jadi masalah juga. Jadi dua-duanya bermasalah. Yang pertama, tuntutan buruhnya terlalu tinggi, itu bermasalah, harus diturunkan. Ya. Nah, yang kedua, dari perhitungan pemerintah, upahnya itu menjadi terlalu rendah. Gitu. Ini harus dinaikkan, gitu kan. Harus kemudian minimal dikembalikan lagi ke level yang dulu di PP 78 ya kalau nggak salah. Inflasi tambah pertumbuhan ekonomi.
Karena kalau sekarang dengan angka sekarang ini tidak terlalu banyak bedanya dengan kenaikan inflasi, gitu kan. Jadi kalau angka inflasi sekarang sekitar 3,5%, angka kenaikan upah kemarin juga sekitar 3,3 sampai 3,4%. Gitu. Jadi dalam hal ini juga kemudian harus diperhatikan perhitungan atau formulasinya. Formulasi tentunya menguntungkan dua belah pihak. Dan untuk menguntungkan itu berarti datanya harus jelas, perhitungannya juga harus jelas begitu, Mbak Dina.